Teman-teman, balik lagi di channel Dinsa. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab ke-1 yaitu DNS server getting forwarding ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat 6 materi ya teman-teman, yaitu konsep DNS server untuk yang pertama, 2 konfigurasi host pada Ubuntu client, 3 konsep getting DNS server, 3 konfigurasi getting DNS server, 5 konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, di sini sudah ada topologinya ya teman-teman. Di sini itu terdapat laptop atau komputer kita. Di sini juga ada DNS server Google. Nah, DNS server Google ini memiliki IP 8888 ya teman-teman. Dan di sini juga ada facebook.com ya teman-teman. Nah, di mana facebook.com dan DNS server Google ini sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DNS server ya teman-teman. Nah, DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name-nya ya teman-teman. Tidak bisa menuliskan seperti ini, facebook.com. Tapi kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya ya teman-teman, yaitu seperti ini, 152.240.208.35 seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu dari konsep DNS server. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Oke, di sini kita ke topologinya. Nah, pada sebelumnya itu kita ingin meremote dari Ubuntu client ke server Debian maupun server Ubuntu, itu kita menggunakan IP address-nya ya teman-teman. Nah, jika kita memiliki banyak server, kita akan sulit untuk menghafalnya. Jadi di sini kita akan mengubah hostnya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ke klien Ubuntu. Nah, di sini teman-teman bisa cek ping terlebih dahulu ya teman-teman ke server Debian maupun server Ubuntu. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Kita ke server Ubuntu. Nah, di sini juga bisa terhubung ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke sudo nano /etc/host ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan IP-nya yaitu 10.10.10 D2. Lalu kita tab server 1 seperti ini ya teman-teman. Strip Debian. Lalu kita ke server 2-nya, kita tab server 2 strip Ubuntu. Seperti ini. Kita juga ke routernya ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya 172.16.1. Kita tab, lalu router Debian seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita coba untuk ping menggunakan hostnya ya teman-teman. Ping server 1 Debian. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita juga akan ping server
dua Ubuntu. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa meremote menggunakan host. Nah, kita coba saja di yang P. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman untuk meremote server 1 Debian. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu untuk konsep caching DNS server ya teman-teman. Oke, di sini ada topologinya. Nah, caching DNS server itu memiliki fungsi untuk mengcache request DNS. Nah, misal pada komputer atau laptop kita itu ingin mengakses ke facebook.com atau mengirimkan ke facebook.com, maka dia akan mengirim DNS request dan dia bertanya apa IP dari facebook.com ini ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, pada DNS server Google ini dia akan mengasih IP-nya, lalu komputer atau laptop kita itu bisa mengakses facebook.com ya teman-teman. Di sini juga ada yang namanya local DNS server ya teman-teman. Jadi nanti pada laptop atau komputer kita ketika kita melakukan request DNS sebelum ke server Google itu ke local DNS terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti dari local DNS server baru melakukan request alamat IP dari facebook.com ya teman-teman ke DNS server Google. Lalu dari DNS server Google akan disimpan change-nya ya teman-teman. Maka nanti ketika kita ingin mengakses atau mengirim ke facebook.com kembali, dia hanya cukup ditanya ke local DNS server ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu konfigurasi caching DNS server. Di sini saya akan coba menggunakan putih ya teman-teman. Ini kita masuk, kita sini saja, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini itu teman-teman bisa cek terlebih dahulu apakah bisa typing Google ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Oke. Nah, di sini untuk menjadi DNS server itu kita perlu menginstal yang namanya pin 9. Oke, di sini yang pertama kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, su minus. Oke, sini kita sudah di root. Selanjutnya kita masukkan perintah apt install pin 9 seperti ini ya teman-teman. Enter, kita ya seperti ini, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai itu teman-teman bisa mengganti default pin 9-nya ya teman-teman. Itu dengan kita clear dulu ya teman-teman. Dan nano slash etc slash fault lalu pin 9 header. Nah, di sini untuk option itu teman-teman bisa tambahkan min 4 ya teman-teman seperti ini. Nah, apa arti dari min 4 ini? Itu agar nantinya DNS server yang kita running itu dapat IP 4 saja. Oke, kita Ctrl X, enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi pin 9-nya ya teman-teman, itu dengan cara nano
slash etc slash bin slash name dot count dot option. Oke, nah di sini teman-teman bisa masukkan di sini teman-teman bisa ketik ACL lalu masukkan namanya. Saya coba contohkan internal strip network ya teman. Nah seperti ini, lalu teman-teman bisa tambahkan kurung kurawa, enter, lalu tab, lalu masukkan IP kliennya yaitu 172.16.1.0 seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa masukkan titik koma, lalu teman-teman bisa enter, lalu teman-teman bisa masukkan kurung kurawa lagi, lalu titik koma seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan ke option. Di sini akan coba tambahkan. Sini teman-teman bisa tambahkan recursion. Kita yes, lalu titik koma, lalu kita enter, lalu kita tab lagi, allow query, allow strip query ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa tambahkan kurung kurawa seperti ini, lalu masukkan namanya internal network, lalu sini titik koma, lalu kurung kurawa, titik koma lagi, lalu kita juga akan tambahkan komen. Di sini kita akan ganti DNS validation menjadi yes. Di sini saya juga akan menambahkan DNS enable ya teman-teman. Lalu yes, lalu titik koma seperti ini ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah jika sudah, kita akan coba cek konfigurasi dengan ketik add strip check seperti ini ya teman-teman. Nah di sini sudah tidak ada error. Oke, cukup di sini. Kita lanjut ke materi yang ke-5 ya teman-teman, itu konsep forwarding DNS server. Nah di sini untuk forwarding DNS server itu hampir sama dengan caching DNS server ya teman-teman, tapi bedanya jika forwarding itu local DNS server tidak melakukan DNS request ya teman-teman. Misal pada komputer kita itu melakukan DNS request itu IP Facebook. Ini local DNS server ini tidak melakukan request tapi men-forward ke DNS server Google ya teman-teman. Sehingga nanti ketika DNS server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya men-forward ke komputer kita ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita langsung saja ke caranya ya teman-teman. Teman bisa buka klien Ubuntu. Nah di sini saya sudah di server 1 Debian ya teman-teman. Nah kita yang pertama kita masuk ke Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan nano slash etc slash bin slash
Nah, name dot count dot option seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita ke yang forward, terus kita hapus dari komen ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini juga dihapus dari komen. Kita enter. Sini saya ganti IP-nya jadi 8888 ya teman-teman. Ini teman-teman bisa enter, kita tab, lalu kita spasi, kita tambahkan IP 88.4.4 seperti ini ya teman-teman, titik koma. Lalu di sini untuk kurawannya teman-teman bisa hapus dari komen ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu di bawahnya kita tambahkan for only seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan titik koma. Oke, kita keluar, Ctrl X, Y, enter. Oke, jadi seperti itu konfigurasi dari forward DNS server ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.